لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف الكتب ويكتب أبد الآبدين وله الزاهدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد: الأعمال صورة قائمة وأرواحها وجوب سر الإخلاص بها والإخلاص يختلف باختلاف الناس. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur lagi Maha menentukan. Kembali kita dikumpulkannya di tempat yang teramat sangat luar biasa, penuh dengan rahmat berkah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada manusia yang teragung dan termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Kamis yang lalu Al-Imam Ahmad Siddiq menjelaskan tentang bahwasanya amal-amal kita itu bermacam-macam jenisnya dan bentuknya dan fadilatnya lain-lain. Maka oleh sebab itu ujar Siddiq, maka ehwal keadaan hati kita pun berbeda-beda juga keadaannya. Sifat-sifat yang keluar dari ibadah tadi berlain-lain. Nah, kemudian kembali Sidin menjelaskan, ujar Sidin, al-a'malu suwaratun qa'imah wa arwahuha wujubu sirril ikhlas biha. Amal-amal ibadah itu adalah rupa-rupa, bentuk-bentuk yang berdiri, yang berada, dan roh-rohnya itu amal adalah adanya sir ikhlas di dalam hati. Nah, jadi ujar Sidin, ujar Imam Ahmad, amal-amal itu adalah bentuk-bentuk rupa-rupa. Amal kita itu diibaratkan seperti bentuk-bentuk rupa-rupa seperti badan. Apapun yang kita amalkan, baik amal yang zahir ataupun amal yang batin, itu dingarani dengan rupa-rupa, bentuk-bentuk, atau secara ringkas disebut dengan tubuh. Itu amal-amal itu disebut dengan bentuk tubuh. Nah, tubuh dan roh-rohnya itu amal, yaitu ikhlas. Apabila orang itu beramal kada ikhlas, maka dia hanya mempunyai tubuh, kadang mempunyai roh, kadang mempunyai sir. Apabila dia itu beramal ikhlas karena Allah, maka amalnya itu ada rohnya, maka badannya tadi ada rohnya. Nah, itulah yang dikehendaki oleh
Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Lalu kayak caranya kita dengan segenap kekuatan perhatian hati agar amal-amal ibadah kita ini kawa ikhlas, sekalipun ikhlasnya itu adalah yang tingkat rendah. Tingkat tinggi kita lucu, kita ambil tingkat yang rendah aja dulu, asal ikhlas. Karena apabila kita beramal kada ikhlas, sama Allah kada pakai roh. Karena amal-amal itu diibaratkan seperti tubuh, rohnya tubuh itu adalah ikhlas. Amal ibadahnya itu rohnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari jalan supaya kita ini kawal ikhlas. Kayak apa caranya agar bisa ikhlas, supaya amal ibadah kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kada bernilai, apalagi kada diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu para ulama mereka itu membagi tentang masalah ibadah ini, tentang ikhlas tadi itu ada 3 macam. Karena apabila kada ikhlas, riya. Apabila kada riya, ikhlas. Ikhlas itu beramal ibadah karena Allah. Riya itu beramal ibadah karena manusia, karena makhluk. Apabila beramal karena makhluk, kada karena Allah, riya namanya. Apabila riya, kada pahala jadinya. Nah, ini pembahasan di dalam ilmu tasawuf. Dan sebujur itu, bila kita beribadah kada karena Allah, kada pahala jadinya. Ibadah apa aja, apabila kita kada ikhlas, nah maka oleh sebab itu dicari jalan supaya kawa ikhlas, walaupun ikhlasnya itu tingkat nang rendah. Kayak apa caranya ikhlas orang nang tingkat rendah ini kayak apa? Yaitu dia itu beribadah tujuannya karena Allah, cuma beserta menghendaki dunia dan menghendaki akhirat. Nah, ini ikhlas sudah. Bagi orang awam ini ikhlas. Kenapa jadi sembahyang? Karena perintah Allah. Kenapa jadi sembahyang? Karena itu adalah kewajiban. Jadi aku sembahyang ini karena menunaikan perintah Allah. Cuma ujarnya aku sembahyang ini ada kepentingan. Apa pentingannya? Menghendaki dunia. Apa pentingannya? Menghendaki akhirat. 2 tujuannya. Lalu inya sembahyang, lalu inya puasa, lalu inya bersedekah, lalu inya ceramah. 2 tujuannya. Pertama karena Allah. Nang kedua, mudah-mudahan dengan ibadah ini rezeki lancar di dunia tak. Mudah-mudahan dengan berkat ibadah ini aku sugih. Ibadah pulang di akhirat, mudahan masuk surga, terhindar daripada neraka. Nah, ini ibadah orang yang seperti ini ikhlas, dinamai ikhlas, cuma tingkatnya rendah. Cuma caranya mati masuk surga nya, kada masuk neraka. Caranya beribadah banyak dapat rezeki. Nah, cuma tadi termasuk tingkat terendah, kenapa ini dapat surga aja. Nah, tolong sedikit itulah. Ada riya atau umumnya riya tadi bisa tercampurkan neraka. Orang riya itu kenapa? Karena kada dapat pahala. Nah, itu tingkat yang pertama, dia itu beribadah kepada Allah
cuma dia menghendaki dunia. Misal sembahyang, kenapa jadi sembahyang? Perintah Allah. Bahkan aku sembahyang ini aku hendak supaya lancar rezeki, supaya di negeri akhirat masuk surga dan lepas daripada neraka. Sip, sembahyangnya ikhlas. Kenapa jadi puasa? Perintah Allah, karena Allah aku ini puasa. Cuma jadinya mudah-mudahan berkat puasa ini jadinya awakku disihatakan Allah. Nah, tujuan dunia dan kainan di akhirat kada disiksa oleh Allah. Mantapnya sudah tak. Inya banyakkah, inya bersedekah. Kenapa jadi bersedekah? Karena perintah Allah. Cuma jadinya aku jadi bersedekah ini hadis Nabi ada. Apabila orang bersedekah, maka Allah akan menambah hartanya. Jadi aku bersedekah ini supaya dibalas Tuhan di dalam dunia, supaya Tuhan itu memberi lebih banyak daripada yang aku sedekahkan tadi. Mantap aja sudah, termasuk ikhlas. Ceramah pulang. Ceramah kenapa jadi ceramah? Aku diceramah nih karena ada hadis Nabi yang memerintahkan supaya membawai manusia itu kepada jalan yang baik dan menjauhi jalan yang salah. Nah, cuma jadinya dengan ceramah ini jadinya mudah-mudahan aku dapat rezeki yang lancar. Nah, bagus rezeki. Nah, ikhlas saja itu, termasuk ikhlas saja. Cuma ikhlasnya digarani ikhlas orang awam. Orang awamnya itu kenapa? Karena dia masih menghendaki dunia tadi, menghendaki dunia. Masuk untung aja kok daripada kada ikhlas dia tadi. Nah, itu golongan yang pertama. Ada lagi golongan yang kedua, tak tinggi pada ini. Dia itu beribadah tujuannya karena Allah, cuma beserta hendak kebahagiaan akhirat semata, supaya masuk surga semata, supaya terlepas daripada neraka semata. Dan dia pun menghendaki juga supaya diberi makrifah oleh Allah. Ikam kenapa jadi sayangnya beribadah, baca zikir 20.000 sehari? Aku jadinya baca zikir 20.000 sehari ini aku supaya masuk surga, supaya aku ini terlepas dari neraka. Mudah-mudahan jadinya diberi Tuhan makrifah hendak mati. Pokoknya apa aja ibadahnya itu tujuannya supaya diberi pahala di akhirat. Inya kada minta di dunia. Kalau kamu ibadah ini supaya lancar rezeki, kada. Supaya beribadah ini supaya sugih di dunia, kada juga. Aku jadinya hendak di akhiratnya Tuhan membalas. Nah, jadi ini dalil ini yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ulun minta lawan biar di dunia itu baik, nyaman. Itu nang tingkat pertama tadi, nang rendah pertama. Arti nang pertama ya semacam itu. Ya Allah, ulun minta lawan biar di dunia nyaman, di akhirat nyaman juga. Itu rendah. Nang tak tinggi pada itu, ya Allah, ulun minta ilmu. Tafsirannya Rabbana atina tuh ilmu, bukan kesenangan dunia, bukan kesugihan dunia. Secara umum ya artinya tadi Rabbana atina, ya Allah, ulun minta lawan biar kenyamanan, kebahagiaan di dunia, harta yang banyak untuk beribadah lawan biar. Itu kurang awam tuh arti seperti itu. Kalau orang yang tertinggi pada itu, mereka kadang meminta dunia itu, tetapi mereka meminta ilmu lawan Tuhan. Kenapa? Karena dengan ilmu itu orang tadi bahagia. Dengan ilmu itu orang tadi dia mendapatkan surga di dalam dunia. Apabila dapat surga di dalam dunia, nyaman deh, paling nyaman hidup deh. Nah, itu arti yang kedua tak? Seperti itu tafsirannya. Nah, jadi tingkat yang kedua ini tak tinggi daripada tingkat yang pertama tadi. Kenapa? Karena tingkat yang pertama itu dia menghendaki dunia dibalas, di akhirat pun dibalas. Tingkat yang kedua dia hanya meminta di akhirat, di dunia ada. Tapi Tuhan memberi di dunia, disambutnya aja.
masalah itu cuma tujuannya yaitu tadi semata-mata supaya Allah memberi di negeri akhirat. Nah itu tingkat ikhlas yang kedua, dan ini orangnya aja yang tingkat yang kedua ini. Apalagi tingkat yang ketiga ini, dia itu beribadah semata-mata karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Dia beribadah tiada menghendaki surga dan tiada takut dengan neraka dan tiada menghendaki dunia. Ini tingkat hubungan khawasul khawas wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang seperti ini dia beribadah karena ia merasa hamba. Itu aja. Aku hamba, pantas dia beribadah. Jadi masuk surga, masuk neraka kada jadi masalah. Menghendaki masuk surga kada, takutan lawan neraka kada juga, apalagi dunia. Menghendaki surga aja kada, lawan neraka kada takutan. Nah ini hubungan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah itu semata-mata mengagungkan, membesarkan Allah, dan dia itu adalah hamba. Nah itu tingkatan orang yang sangat luar biasa. Apabila sudah makamnya sampai ke situ, beribadah semata-mata karena Allah, kada ada sama sekali kehendak lain daripada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, sampai 1000 rakaat sidin sembahyang tiap malam, ditakuni orang apa himmah pian, apa dorongan pian jadi bersemangat benar beribadah. Jawaban sidin satu, karena cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena membesarkan Allah, karena aku ni hamba wajar dan pantas menyembah lawan Tuhan. Allah itu namanya jadiakan, jadi pantas jadi sembah. Nah itu ucapan Rabi'atul Adawiyah ketika ada orang yang bertanya, 1000 rakaat tiap malam sembahyang, dikirakan Nabi ya? Kenapa jadi kawan? Dorongannya itu luar biasa, cinta sangatnya, karena cinta kepada Allah. Jadi ujar Sidin, aku kada takutan lawan neraka, dan aku kada mengharap dengan ibadah ini masuk surga, apalagi dunia semata, kada dia lalu jauh lalu. Lamun kita kalau takutan benar kalau masuk neraka, mengharap benar supaya masuk surga, nah itu makam kita orang awam. Nah kalau orang sudah makam wali, seperti itulah keadaan mereka. Jadi lawan neraka itu kada takutan, apalagi api dunia. Masih kok ditimbai ka dalam kawah, anaknya nang lulus nang ganang, berataan ditimbai ka kawah, matian berataan. Luar biasa, kada takutan lawan api dunia, lawan api akhiratnya kada takutan, apalagi dengan api dunia. Nah lalu ujar ulama, itu adalah tingkatan-tingkatan ikhlas. Apabila kita sudah kawat tingkatan yang pertama, maka sudah ikhlas. Kawat tingkatan kedua luar biasa. Kawat tingkatan yang ketiga, nah itu luar biasa. Nah kita yang pertama ini yang kita himati. Jangan sampai kita kada ikhlas karena Allah. Nah lalu ujar para ulama, orang yang beribadah kayak kada ikhlas itu kayak apa? Nah dia itu beribadah tiada karena Allah. Inya beribadah itu kada karena Tuhan, semata-mata kada karena Tuhan. Jadi semata-mata ibadah itu semata-mata supaya dipuji orang, dan karena malu. Maka ibadah orang yang seperti ini dia tidak akan mendapat pahala di negeri akhirat. Kenapa? Karena dia kada ikhlas. Nah itu ibadah yang kada diterima Allah, kada mendapat pahala seperti itu. Dia beribadah kada karena Allah, lalu karena siapa? Supaya dipuji orang, dan karena sukan.
Ikam kenapa jadi sembahyang? Aku jadi sembahyang ini yang dipuji orang. Aku jadi sembahyang ini supan lawan Tuhan. Jadi hanya kawin lalu sembahyang lain. Untuk apa sembahyang? Lalu umpatai juga sembahyang. Karena supan, maka ibadah orang ini tidak diterima oleh Allah. Nah, itu ibadah yang akan diterima. Artinya apa? Ibadahnya itu riya. Dia menghendaki pujian manusia, bukan pujian Allah. Dia malu, dia takutan. Semestinya kan malu dengan Tuhan, kalau sembahyang ini malu dengan manusia. Nah, itu adalah ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzakat, bersedekah sama aja juga. Kenapa jadi bersedekah? Aku jadi bersedekah ini karena Allah, supaya dipuji orang, disanjung orang, lawan supaya kayaknya bukan dari sedekah supan. Nah, ini riya tak. Kenapa? Karena bersedekah karena Allah, karena makhluk, karena manusia, karena supan tadi. Nah, itu jelas riya seperti itu. Maka ada mendapat pahala di negeri akhirat. Orang ceramah sama aja juga. Ceramah nih, guru-guru ceramah nih. Ceramah mengajar orang lebih aja. Ikam kenapa jadi ceramah? Kenapa jadi mengajar? Aku jadi mengajar meja supaya dapat gajian. Jadi mengajarnya supaya dapat gajian. Jadi dipadahkan orang harap mengajar. Lalu mengajarnya, maka orang yang seperti ini ada dapat pahala di negeri akhirat. Kenapa? Karena dia mengajar kadar karena Allah. Dia mengajar karena untuk dipuji orang. Oh, harap sidin mengajar. Karena sidin mengajar itu karena supaya dapat gajian. Bahkan kayak apa? Supaya selamat, jangan sampai ceramah itu, jangan sampai riya, jangan sampai mengajar itu riya. Saja aku mengajar karena perintah Allah. Mudah-mudahan berkat mengajar ini rezekiku lancar. Nah, itu dapat hasil pahala. Sedikit jatah. Aku ceramah, aku mengajar karena Allah. Memang Allah memerintah. Aku sekolah lolos, jadi bisa mengajar ya. Nah, cuma mengajarnya tadi berkat mengajar, mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang luas. Nah, ini termasuk ikhlas. Punya mengajar mengunting gaji untuk dipuji manusia, maka tak ada dapat pahala lagi di negeri akhirat. 70 tahun mengajar di akhirat muncul tak ada pahala. Kenapa? Duit semata tujuannya. Dan kalau dilihat ini tanda-tandanya. Nang berceramah, kau melihat tandanya riya kada. Nang mengajar, kau melihat dirinya riya kada kah? Kayak ulun misalnya tulang mengajar. Lalu ulun ini mengajar, tulang mengajar. Sampai sebulan gajian. Sampai sebulan kena gajian. Sampai sebulan kena gajian. Sampai sebulan kada gajian. Duitnya kan tidak. Lalu rasa panas hati. Nah, itu riya tak? Riya karena gajian. Kenapa jadi waktu kada digaji kada nyaman hati? Nah, itu ada riya di dalam hati. Semestinya waktu kada gajian itu, aku kan niatnya mengajar ini, ceramah ini niatnya supaya rezeki lancar. Tak kada lancar kada apa? Itu orang ikhlas. Ikhlas orang awam juga masih, cuma ikhlas termasuk.
Nah ketika mengajar gajian atau gajian pas kada gajian, nah maka sebabnya lalu ujar kepala sekolah, sama kita lah bulan ini kada gajian dulu, apa aja masjid duitnya, mungkin bulan kainnya insya Allah gajian. Buat ke guru rumah, guru tukang ceramah pulang terus ceramah, sekalinya orang memberi sedikitannya duitnya. Masam rumah penceramah, apanya jauh mendatangi juga benar kelompok nang parah banyak memberi nang jauh sedikit. Nah kada ikhlas ceramah berarti riak itu. Riak ceramahnya tadi. Semestinya banyak ke orang memberi, sedikit ke orang memberi kada jadi masalah. Kenapa? Karena niatnya ceramah karena Allah, mudahan rezeki lancar. Mun kada lancar berarti Allah kada mengabulkan ngarannya kainan ulu hadangi waktu lancar kayaknya. Nah itu termasuk ikhlas. Nah, jadi penting banget inilah ibadah kita ini penting banget. Nah jelas dulu ulun nih tukang bacanya, tukang bacaan mudah diberi Tuhan ikhlas. Kalau kada ikhlas kada dapat pahala di akhirat. Apalagi sudah patuh baca ramah diberi murah duit, sudah patuh mengajar dapat gajian, pas kada dapat, nah lalu bisa ubah itu. Aku aja ambil mengajar aja, ambil aku ajar kenapa aja, gajiannya macet. Aku ambil juga mengajar aja kenapa murah gajiannya, ada nang menawarin nang talaran, di sana 2 juta gajiannya aja, sini 1 jutaannya. Pindah ke sana. Nah itu kan nampak benar itu kada ikhlasnya, mau unting nang tabenya. Nah, jadi orang bujur belajar, kemudian orang memikirkan, insya Allah selamat aja. Apabila hatinya tamak benar lawan dunia, nah ini berat ya. Takwai bujur cuma kalah dapat nafsu dunia. Lalu ada yang bertarget berceramah, kadang undang aku 10 juta, kadang aku gini itu. Tuan guru kenapa apabila seperti itu kan ikhlas bertarget. Saja aku misalnya ceramah ke Jawa, mudahan rezeki lancar. Itulah kan ongkos soranganan, tiket soranganan, bulikannya sedikit orang beri, ya sudah. Mungkin Tuhan kaina memberi jalan yang lain, yang tak lancar, tak bagus. Nah itu sih manusia. Kalau hendak undang biarlah, ayo aja sih cuma jaraknya jauh kan antara Samarinda lawan Kalimantan Selatan. Aku naikkan bayaran tiketnya. Yuk biar pokoknya kayak bayaran tiketnya. Nih pina mendekati kada ikhlas sudah tak? Bepadah dulu tiketnya. Kaina belikannya lah kaina nonton tiketnya. Ongkosnya pulang ke pesawat berapa tiketnya Sumatera Kalimantan ke Samarinda misalnya. Belum lagi angkotnya pesen sidin tadi. Nah itu tanda-tanda kada ikhlas sudah ada tak? Apalagi diberi orang sedikit masam muka. Nah ini nampak kalau kada ikhlasnya. Artinya di akhirat kaina kada dapat bahagian, kada dapat pahala. Sudah dibalas Tuhan di dalam dunia, yaitu dapat duit tadi. Apalagi dasar niat di hati, dasar hendak mencari duit lalu. Nah ini makinnya, ini luar biasa ini jahatnya di bintangan ilmu tasawuf, jahat benar. Semata-mata hendak mencari duit, semata-mata hendak kemewahan dunia, berceramah. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, di akhir zaman sangat banyak orang-orang yang ahli pidato, tapi sangat sedikit orang yang ahli kitab. Sedikit banget yang ahli kitab ujung-ujung melajari supaya orang baik, supaya orang menjauhi daripada maksiat. Yang banyak itu ahli-ahli ceramah. Itu Nabi sudah memandangkan akhir zaman Nabi, dan kita sudah akhir zaman nih. Nabi Muhammad ya Nabi akhir zaman sudah. Apalagi kita
Di zaman Nabi itu sudah akhir zaman sudah. Nah, jadi baik sembahyang, baik puasa, baik bersedekah ataupun yang lain-lainnya sama aja. Nah, cuma ada di antara ulama nih yang berpendapat bahwasanya orang yang bersedekah tapi nya riya. Orang yang bersedekah tapi nya riya tetap dapat pahala. Cuma bersedekahnya itu ada dapat pahala. Di mana dapat pahalanya? Menggembirakan orang tadi. Nah, di situ dapat pahalanya. Misalnya ulun bersedekah lawan dia. Ulun ini bersedekah supaya dipuji. Ada dapat pahala ulun. Ada karena Allah, ada dapat pahala. Cuma ketika ulun bersedekah lawan pian ini senang gembira. Mas senang pada pian gembira di sedekah tadi. Alhamdulillah disidin. Awal bisa nukar ini. Alhamdulillah awal bisa nukar tapi misalnya untuk ibadah. Nah, jadi yang menggembirakan orang tadi, nah di situ ada pahalanya. Jadi masih untung aja orang ria nih, walaupun ria, tapi di pintangan situ ada pahalanya menggembirakan orang tadi. Nah, apalagi yang diberi ini misalnya sesudah diberi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang yang memberi ulun yang balas dengan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan ma'rifah kepada Allah dan hidupnya selalu dalam taufik dan hidayah. Nah, luar biasa lagi. Jadi pintangan menggembirakan di situ yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibinakan bersedekah itulah. Nah, jadi secara ringkas bahwasanya perkataan daripada Imam Ahmad bin Muhammad ini tidak lain adalah ujar Sidin bahwasanya amal-amal kita itu adalah diibaratkan bentuk-bentuk tubuh. Roh daripada amal ibadah itu adalah ikhlas di dalam hati. Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas, dan ikhlas itu berbeda-beda dengan berbeda-bedanya keadaan manusia. Jadi ngaran ikhlas itu berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rendah lagi. Ikhlas. Sama orang mengajar kitab nih. Orang mengajar kitab nih ada yang rendah, naik nang tinggi, naik nang tinggi lagi, naik nang tinggi lagi. Kayak kita nih kan puluhan tahun sudah berbacaan di Masjid Al-Wusta Al-Mubarak nih, wajar aja kita membaca tasawuf nang tinggi. Dari fikih nang paling rendah sudah, dari tauhid yang paling rendah sudah, sampai tasawuf. Dari kitab bawah tauhid Fathul Majid, Kifayatul Awam, sampai Dasuki, sampai kitab Ihya. Fikih pulang yang di bawah sampai I'anah. Nah, jadi lain-lain tuh dari bawah naik ke atas. Apabila yang baca kitab sabigiannya nang di bawah setahun-tahun baca habis tamat sudah. Hendak menyambung ke atas kalau bisa membaca lagi. Bisa hanya Arab Melayu Arab bisa membaca. Soalnya Arab gundul tangannya baca. Ini kitab Arab tuh jarang lagi berbaris. Kitab Ihya gundul bahasa Arab lalu orangnya aja yang tahu membaca. Dan jadi kalau kita majelis taklim sudah lama ini wajar kitabnya itu tak tinggi. Kalau majelis taklim hanya itu hanya fadilat-fadilat yang dibaca. Kitabnya bin tauhid nang rendah Melayu hanya. Lalu pian belain jadi sana lawan di sini belajar nyata belain kada sama. Kenapa? Kitabnya belain yang dibaca. Jelas sudah lain. Misalnya tulak kerumahan. Pian rajin sembahyang. Waktu sembahyang sampai. Bagus. Orang awam memang bagus. Tapi kalau orang yang tingkat tinggi, orang yang tujuan menuntut ilmu, orang yang banyak berisi ilmu, orang yang banyak beribadah, di dalam kitab tasawuf orang yang seperti itu dicela dan sangat hina. Bedakanlah, ada sama tuh.
Nah, jadi kenapa kita ini banyak mengiktirat? Karena kita sedikit ilmu. Itu dia jawabannya, sedikit ilmu. Nah, jadi mudah-mudahan berkat Al-Imam Ahmad bin Muhammad kita berkah diberikan oleh Allah Ta'ala ikhlas. Walaupun kaitan hendak mati nang ikhlas wujud. Karena orang yang ikhlas nang wujud ini luar biasa, luar biasa. Lalu ada kadang-kadang manusia aku jadi pada kadang ikhlas dia baik paraya ibadah. Nah, ini tak dua kali salah. Jadi di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, biar aja dulu kada ikhlas, sembahyang kada ikhlas, biar aja. Aku berjamaah aja takutannya kalau kada ikhlas. Jamaah aja kada bapaknya hampir kayak gini hilang aja. Sudah turun hilang jadi atau aku aja udah ibadah bersedekah atau juga ada pahala. Kalau kan bersedekah pas mati pas ditulis Tuhan kikir salah kalau lah salah benar baik bersedekah akhirnya ikhlas saja walaupun ikhlasnya tadi tingkat rendah tadi. Ya banyak manusia yang tertipu. Aku aja habis sembahyang berjamaah kenapa takutan kalau riya. Manusia tertipu itu. Aku takutan bersedekah kalau riya. Nah, tertipu juga manusia seperti itu. Jadi insya Allah berkat orang yang sangat luar biasa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. 37 menit deh. Sedikit barangnya. Amin. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di antara imam yang nampak. Wa kana yaqul dan adalah Sidin berkata, ujar Sidin, ra'aitu rabbal izzati fil manam. Aku melihat akan Tuhan yang maha mulia di dalam mimpi. Allahu akbar. Imam Ahmad bermimpi melihat Tuhan. Faqultu ya Rabbi. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarrabu bihil muqarribun ilaika. Ya Allah, amalan apa yang paling afdal, sesuatu yang mendekatkan diri dengannya oleh orang-orang yang dekat kepada Engkau. Ya Allah, apa amalan yang orang-orang dekat itu sehingga dekat mereka kepada Engkau? Faqala bikalami. Allah menjawab dengan membaca kalamku, dengan membaca Al-Quran, wahai Ahmad. Faqultu maka aku kata bifahmin atau bighairi fahmin, dengan pahamkah artinya atau kada pahamkah? Faqala bifahmin atau bighairi fahmin. Sama aja Sidin. Baca Quran itu pahamkah? Adakah tetap yang paling hebat baca Quran? Nah, ini satu jalan amalan yang paling afdal yaitu baca Quran. Tapi ada jalan yang lain pulang fadilat baca la ilaha illallah yang paling afdal. Ada juga baca tasbih yang paling afdal. Ada juga. Jadi terserah kita yang mana kita memilih. Baca salawat yang paling afdal. Ada juga hadisnya. Terserah kita aja yang memilih yang mana. Cuma Imam Ahmad ketika Sidin bermimpi melihat Tuhan, betapun Al-Quran yang paling afdal. Wa kana la tada qiyamal laili, dan kehebatan Sidin adalah Sidin kada pernah meninggalkan sembahyang malam semata-mata. Kada pernah sembahyang malam tertinggal. Allahu akbar. Walau fi qulatin wa yaumin khatmatan, dan bagi Sidin Imam Ahmad itu siang sekali hatam Quran, malam sekali. Kayak apa kada hebat Quran sebiji malam hatam, siang sebiji. Tabulirit lalu kita gini. Wa kana yuhyil laila kullahu, dan beliau beribadah pada waktu malam seluruhnya. Ada bebukuringan besar bujur wali ini mata sasiur gini. Mata sasiur ada bebukuringan. Kita kan coba kan sawat 3 malam ada bebukuringan. Bisa maranyau satu. Boleh ke rumah ada pindah lagi loh ini. Ada bebukuringan salat 3 malam. Mundu kana gulaman, dan itu ketika Sidin masih lagi halus. Kayak itu sudah lagi halus, sudah kada pernah bebukuringan siang malam. Luar biasa dasar bujuk orang yang luar biasa. La yarahu ahadun illa bil masjid au janazatin au ibadatin. Tiada pernah dilihat akan Sidin itu oleh seseorang melainkan Sidin berada di masjid dan Sidin berada di tempat orang kematian dan Sidin menghilangi orang gering. Apabila orang bertakun di mana Ahmad tuh di masjid di orang. Mana Ahmad tuh menghilangi orang mati.
Di mana Ahmad tuh menghilangi orang garing 3 tempat aja. Apabila orang bertakun di masjid ngapa baca Quran. Mana Ahmad tuh menghilangi orang kematian sana. Mana Ahmad tuh menghilangi orang garing. Itu aja terus. Kada pernah apabila orang mencari pasti sudah 3 tempat itu sidin. Artinya luar biasa sidin ibadah. Wa kana yakrahul masya fil aswaq. Beliau tiada suka berjalan ke pasar. Nah ini sidin lah, sidin kada katuju berjalan ke pasar. Kenapa? Sebabnya sidin kada katuju berjalan ke pasar. Karena di pasar tuh banyak hantunya. Di pasar tuh padahal banyak hantu. Ini hantu ini 2 yang paling banyak. Pertama di pasar, yang kedua di jamban. Makanya kekanakan tuh katuju modal di jamban. Bihira mahaya setengah jam. Kurang kemarin dari itu benar. Itu paling banyak hantunya sudah di jamban lawan di pasar. Wah ini kekanakan jamban di wilayahnya begaya. Kawan bihira dilihatnya, tahi kawan. Gubernurnya nyetahinnya aja tahinya kuning bener aja. Ketawaan dinya. Saling belikan muak seikong. Nya hantunya situ banyak, jadi katuju bagaimana di jamban. Di pasar ya juga. Jadi sini kada katuju ke pasar, alasannya di pasar tuh banyak maksiatnya. Ada ulama yang katuju ke pasar. Namun biar anak menurut ini pas saja. Jadi ulama ini tetap mulai biar kenapa jadi ke pasar? Aku tuju ke pasar. Kenapa jadi ke di sini tokoku di pasar bukan? Ini lain sih nih wali orangnya Imam Junaid Al-Baghdadi berisi toko di pasar. Imam Sari As-Sakati nang pasar Kabakaran rumah sidin toko sidin kada apa-apa. Kan berisi juga toko di pasar. Tokonya lagi di pasar kada alahan lagi. Kenapa alasan pian jadi pian katuju ke pasar? Pertama jasidin aku ke pasar nih jasidin hajat. Nah hajat mau berjualan mau lah kada ke pasar. Pasti berjualan ke pasar sudah. Jadi ada hajat toko ada besi di sana. Jadi aku ke pasar. Nang kedua jasidin aku jadi ke pasar mengamalkan hadis Nabi. Barang siapa tulak ke pasar dan dia membaca ini, maka dia akan mendapat 1000.000 kebaikan. Berapa 1000.000? 1 juta. Dan diampuni dosa 1000.000 kejahatan. 1 juta kejahatan. Nah itu di sini aku waktu ke pasar. Jadi waktu hendak tolak ke pasar baca sekali. Dapat pahala benar-benar. Cuma ke pasar tuh jangan tujuannya salah deh. Aku anak ke pasar ini besasak-sasak kalau kebinian. Apabila ada minang mas, nyaman di ITI, nyaman tagatuk-gatuk padang iwak banyak kebinian kalau ketujuh. Nah menang itu salah benar sudah niatnya. Jadi niat ke pasar besar ada nang dicari. Nang kedua mengamalkan hadis Nabi. Apa nang dibaca Bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulun apabila tulak ke pasar ulun ini mengatakan benar. Buat dalam kantong dulu mengatakan benar. Buat dalam hati pokoknya babaya parak sampai ke pasar sudah sedang dibaca. Alhamdulillah kalau sebab kada ingat baca terus. Karena fadilatnya benar-benar 1 juta kejahatan dihapus dosa. 1 juta kebaikan diberi Tuhan. Ayo biar kada gagampangan. Makanya Imam As-Sari As-Sakati ketujuh ke pasar sini. Wa kana wirduhu kula yaumin walatin salasami'ati rakaatin dan adalah wirid sidin tiap-tiap malam dan siang itu 300 rakaat sembahyang. 300 rakaat sembahyang tiap malam. Nah jadi ada lagi sambungan ini lah separuh lagi separuh. Jadi kita sambung lainnya Kamisnya akan datang mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala karena 45 menit sudah. Jadi Imam Ahmad ini adalah di antara seluruh imam yang paling banyak menghadiri di ketika sidin itu meninggal dunia. Mencapai 2.500.000 manusia yang hadir. Imam Syafi'i kalah, Imam Malik kalah,
Imam Abu Hanifah kalah. Jadi Imam Ahmad ini imam yang terbanyak nang malawat nang besaruan ketika sidin meninggal dunia. Jadi mencap oleh orang-orangnya itu dari itu nang tukang hitung ada juga kayak kita wah ini juga kalau perkiraan yang hadir di Sokongko ini ya, jutaan orangnya. Nah jadi kalau kita di zaman wah ini melihat di Sokongko itu luar biasa orang Imam Ahmad, bayangkan. Jadi kita melihat orang hebat wah ini orang bahari sudah tak hebat 2.500.000. Ketika sidin itu meninggal dunia, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi melihat manusia nanti itu banyaknya. Melihat apa manusia? Nang empat penyembahyangan sidin 20.000 nama masuk Islam. Ini jadinya luar biasa. Ini manusia lebih keramat besar Tuhan yang memberi ini, nang manuakan hati sehingga pun hadir ini Allah jadinya 20.000 masuk Islam pada saat itu juga. Wah ini kehebatan daripada Imam Ahmad. Mudah-mudahan berkat Imam Ahmad kita diberi oleh Allah anak-anak cucu kita yaitu anak yang adil. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah di antara cucu kita ada yang menjadikannya wali min awliyaillah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.